Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini mata pelajaran kita adalah SKI ya. Sebelum Bapak memulai pelajaran pada kesempatan hari ini, Bapak terlebih dahulu akan mengabsen kalian ya. Hari ini siapa saja yang belum berangkat nih? Yang berhalangan hadir. Ada Fitri ada? Oh iya. Ada Agus? Ridwan? Baik. Yang berhalangan hadir sakit ya? Siapa? Maya. Oke, baik. Oke, terima kasih. Kemarin kita baru saja membahas tentang dinasti Umayyah. Nah, hari ini kita atau Bapak akan lebih menjelaskan tentang dinasti atau sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Mungkin ada yang sudah pernah baca bukunya, sudah tahu tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Belum ya? Baik, didengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ke materi pada kesempatan hari ini. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang berdiri di zaman setelah masa daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, lalu diganti oleh khalifah. Setelah khalifah yang 4 berupa Ali, Umar, Utsman, 4 sahabat sudah tidak ada juga, akhirnya bermunculanlah dinasti-dinasti. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas al-Abbas. Dapat dikatakan bahwa dinasti ini disebut Abbasiyah karena memang didirikan oleh keturunan Al-Abbas. Jadi keturunan, kalau bangsa Arab itu memang mereka sangat menghargai orang tuanya. Misalnya Tony punya ayah namanya Saifullah. Nah, maka akan terus diagungkan nama ayahnya ini. Nama ayahnya yang di atasnya itu menjadi Bani. Yang merupakan Al-Abbas ini yang merupakan paman daripada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah yakni dari mulai 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah tidak serta-merta langsung berkuasa. Mereka terlebih dahulu menyerang dinasti Umayyah. Jadi dinasti Abbasiyah ini ada setelah dinasti Umayyah. Jadi ada Umayyah dulu. Ini Bapak hapus ya. Ada Bani Umayyah. Lalu diganti dengan Bani Abbasiyah. Al-Abbas.
Abbas. Menyerang dinasti Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Penyerangan ini dilakukan pertama kali oleh kelompok dari Bani Abbas yang dipimpin Ali bin Abdullah bin Abbas, Muhammad, dan Ibrahim al-Imam. Namun penyerangan tersebut berakhir dengan kegagalan. Jadi awal Bani Abbasiyah ini menyerang Bani Umayyah, ya. Bani Umayyah ini mengalami kegagalan. Jadi memang perang itu di zaman Rasul dan setelah peninggalan Rasul masih terus terjadi sampai di tabi'it tabi'in, sampai di tabi'it tabi'in. Proses penguasaan atas dinasti Umayyah ini dilakukan dengan berdarah-darah dan dipenuhi gejolak, ya artinya perang yang sangat luar biasa. Situasi saat itu porak-poranda. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, kelompok Ali bin Abi bin Bani Hashim sempat menjadi bulan-bulanan dinasti Umayyah. Kelompok Ali bin Bani Hashim menjadi bulan-bulanan dinasti Umayyah sehingga kelompok yang tertindas tersebut melakukan gerakan perlawanan terhadap dinasti Umayyah. Kelompok yang dari keturunan Ali dipimpin Abu Salamah. Sementara keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim al-Imam, kelompok yang merupakan keturunan dari bangsa Persia yang dipimpin Abu Muslim al-Khurasani, juga ikut bekerja sama menaklukkan dinasti Umayyah. Dinasti ini takluk, lalu berdirilah dinasti Abbasiyah. Di dalam dinasti ini ada 3 kelompok atau bani yang memimpin, yaitu Bani Abbas. Ini ya, ini ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok Bani Abbas. Yang kedua Bani Buwaihi. Yang ketiga Bani Saljuk. Jadi dalam kelompok Bani Abbasiyah itu ada 3, terbagi 3 kelompok. Ini pimpinan atau penggede daripada Bani Abbasiyah yang menghajar habis Bani Umayyah waktu saat itu, dan habislah atau selesailah kepemimpinan daripada Bani Umayyah. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah setidaknya ada beberapa khalifah yang terkenal karena keberhasilannya membawa dinasti Abbasiyah pada puncak kejayaan. Pertama adalah Abu Abbas al-Saffah. Setelah dinasti Umayyah takluk dan dinasti Abbasiyah berdiri, Abdullah bin Muhammad diangkat menjadi khalifah pertama pada tahun 721 Masehi sampai 750. Lalu selanjutnya ada beberapa tempat yang dijadikan sebagai tempat penerjemahan atau karya-karya intelektual dari Persia dan Yunani. Beberapa proyek besar yang dihasilkan selama pemerintahan Harun ar-Rasyid, yakni keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat.
pembangunan kota Baghdad, pembangunan sejumlah tempat ibadah, dan sarana pendidikan. Saat dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah juga menaruh perhatian pada pembangunan ilmu kesusteran. Jadi zaman dulu itu sudah memang betul ya, sejarah Islam menguasai peradaban manusia di zamannya itu memang betul. Jadi Islam saat itu sedang betul-betul maju. Di sana ilmu kedokteran ada dikuasai oleh orang Islam, ulama-ulama Islam. Ada pula ilmu sains, ilmu tentang ilmuwan-ilmuwan di zaman dulu banyak sekali. Lalu kebudayaan dan kesenian-kesenian lainnya, aktivitas keilmiahan di dinasti ini terus dilakukan pada berbagai bidang. Kejayaan keilmuan di masa ini berkontribusi besar dalam memajukan peradaban dunia kala itu. Bahkan hingga sekarang, hingga saat ini, kita mengenal tentang kebudayaan, terus kesehatan, terus kesenian-kesenian itu memang awalnya lahir dari sana, dari dinasti Abbasiyah. Jadi kita bisa mengambil ilmu daripada pelajaran ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengirimkan atau memberikan hikmah daripada setiap kejadian yang ada di muka bumi. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dan ciptaannya semua yang ada di dunia ataupun yang ada di langit dan di bumi, itu tidaklah semuanya pasti mempunyai manfaat, pasti mempunyai faidah. Ya, bagaimana hari ini kita lihat nyamuk yang kecil, yang kita anggap nyamuk ini tidaklah berarti. Nyamuk ini adalah hewan yang sangat mengganggu manusia. Namun di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat yang begitu besar kepada nyamuk untuk manusia, terlebih untuk manusia ya. Ketika nyamuk menghisap darah itu ternyata dia juga menghisap beberapa racun-racun yang ada dalam darah. Ini kan jauh dari nalar manusia yang saya kira, yang Bapak kira tidak bisa dijangkau oleh ilmu-ilmu yang cetek ya, yang rendah. Namun lebih dalam kita memahaminya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi pasti semuanya punya faedah. Nah, seperti ini juga seperti waktu dilengserkannya Bani Umayyah, terjadi perang, ternyata di sisi lain Bani Abbasiyah ini membawa ribuan manfaat. Mereka menciptakan gedung rumah sakit, mereka menciptakan peluang-peluang kerja, perekonomian mereka bangun. Jadi peradaban itu benar-benar membangun manusia lebih jaya, lebih baik pada zamannya. Bahkan ketika Raja Harun ar-Rasyid memimpin di kerajaan itu, ini sangat pesat sekali. Bahkan di sana kita sering dengar ada cerita dari salah satu rakyatnya Raja Harun ar-Rasyid yang terkenal sebagai wali ya, yaitu Abu Nawas. Di sana ada Abu Nawas. Kita sering cerita, sering mendapatkan cerita, sering mendengar tentang cerita Abu Nawas. Bagaimana seorang Abu Nawas yang terlihat kecil, terlihat biasa-biasa saja, namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal yang luar biasa kepada Abu Nawas, hingga Abu Nawas itu terkenal waliullah ya. Sebelum beliau meninggal, Abu Nawas pesan ya, salah satu cerita yang masih teringat dalam pikiran Bapak nih, berpesan kepada orang-orang ahli kuburnya untuk bisa dikebumikan atau dikuburkan dengan menggunakan kain kafan yang sudah lama, yang sudah lapuk, yang sudah robek, yang sudah kusam lah, pokoknya sudah lama sekali.
Akhirnya dimakamkan pakai kain kafan itu ketika beliau meninggal karena wasiatnya begitu. Setelah dikafani ternyata apa? Nah, benar saja waliullah namanya juga kan. Di makam ditanyainlah oleh malaikat Munkar Nangkir. Malaikat Munkar Nakir bercerita menanyai, lalu eh, apa jawab eh, Abu Nawas? Man robuka? Loh, malaikat, ente ini mau nanyain aneh. Saya ini udah mati beribuan tahun. Bilang begitu. Ini saking cerdasnya Abu Nawas. Saya ini udah meninggal ribuan tahun. Kok baru ditanya? Udah kelewat lah. Itu masanya udah kelewat. Padahal jelas-jelas Abu Nawas baru saja dikebumikan. Baru saja meninggal. Namun karena memang ya dia waliullah, dasarnya memang begitu, sirnya memang begitu, karomahnya memang itu, ya akhirnya ya jannah, tempatnya adalah surga. Seperti juga kita sering melafalkan syair-syair beliau, yaitu yang terkenal hari ini, yang sering kita baca sebelum kita melakukan sholat 5 waktu, yaitu ilahi las tulil firdausi ahla, ya. Itu syair-syair yang sangat, saya kira doa seorang Abu Nawas yang sangat bijak, bahwa arti dari lirik itu, beliau tidak pantas berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahui bahwa orang-orang yang berada di surga itu pasti orang-orang yang suci, yang bersih, yang banyak amalnya. Dan Abu Nawas merasa bukan orang-orang yang banyak amalnya, bukan orang-orang yang suci. Namun di bait selanjutnya adalah, namun saya juga tidak kuat berada di nerakamu ya Allah. Ya. Tidak kuat berada di nerakamu. Lalu maunya kemana? Yaitu ini bahasa seorang wali yang sangat menghibur Raja Harun Ar-Rasyid. Bahkan masyhur di zaman Harun Ar-Rasyid, Abu Nawas itu sering mendapatkan hadiah, ya. Sering mendapatkan hadiah dari Raja Harun Ar-Rasyid. Baik, lalu setelah Raja Harun Ar-Rasyid atau setelah kepemimpinan Raja Harun Ar-Rasyid berakhir, khalifah di masa Abbasiyah yang masyhur setelahnya adalah Ma'mun Ar-Rasyid. Al-Ma'mun, anak dari Harun Ar-Rasyid. Kekhalifahan Al-Ma'mun didahului oleh saudaranya Al-Amin. Selama memimpin dinasti Abbasiyah dari 813 Masehi sampai 833 Masehi, Al-Ma'mun memperluas Baitul Hikmah yang didirikan ayahnya Harun Ar-Rasyid sebagai akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia. Masya Allah. Jadi ada akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia. Itu yang mendirikan anaknya Raja Harun Ar-Rasyid. Jadi kalau memang raja itu kan turun-menurun. Kalau kepresidenan di negara kita Indonesia tercinta ini sifatnya adalah dipimpin oleh siapa saja, yang dimana orang yang memimpin ini adalah pilihan dari rakyat. Ya, artinya kita memilih siapapun untuk menjadi presiden. Namun kalau sistemnya adalah raja, maka tidak akan pernah bisa lari ke tangan rakyat biasa atau ke tangan siapapun selain daripada keturunan raja itu tersendiri. Maka ketika Raja Harun Ar-Rasyid sudah meninggal, digantilah anaknya Al-Ma'mun, yang dia mendirikan ilmu pengetahuan pertama di dunia. Akademi, ya, jadi kayak semacam sekolah, ya, ya memang sekolah. Baitul Hikmah diperluas hingga menjadi lembaga perguruan tinggi, sampai menjadi tempat kuliahan, kampus, universitas di zamannya, luar biasa. Perpustakaan dan tempat penelitian, di dalamnya terdapat ribuan buku ilmu pengetahuan. Lembaga lain yang didirikan Al-Ma'mun adalah Majelis Al-Munazzalah Munazharah. Lembaga ini menyelenggarakan pengajian keagamaan di rumah-rumah
masjid-masjid dan istana khalifah. Lembaga ini menjadi tanda kekuatan penuh kebangkitan timur, di mana Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan puncak keemasan Islam. Jadi terus dari semenjak Rasul berdakwah sembunyi-sembunyi, lalu Rasul mensyiarkan keislaman ini sampai ke sahabat, sampai ke tabi'in, dan itu terus dibawa, digenggam, dipegang, dan terus estafet sampai ke bawah tabi'in, sampai akhirnya kepada ulama, dan sampai akhirnya pada ke kita semua. Ya, hari ini umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, keislaman itu masih kita jaga dan terus disebarkan oleh banyak orang. Namun yang perlu kalian ketahui bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah dan agama yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kebenaran dalam Islam tidak akan pernah terhapuskan oleh siapapun. Bahkan ketika ada orang yang macam-macam ingin melengsarkan Islam, yang ingin menghancurkan Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah jagain Islam itu tersendiri, maka Islam tidak akan pernah runtuh sampai kapanpun, ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamah. Allah sendiri yang akan menghancurkan, bukan hancur Islamnya, bukan hancur syariat yang telah dibawa baginda Rasulullah Muhammad SAW, namun memang sudah berakhir skenario Allah bahwa dunia dan seisinya akan terjadi kiamat, bahwa dari mulai peradaban awal, dari mulai Nabi Adam, lalu diteruskan oleh anaknya, diteruskan oleh nabi-nabi Allah sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, ya, lalu sahabat, lalu tabi'in, lalu dibawa oleh ulama. Hari ini kita semua nih, hari ini santri dan semua umat baginda Rasulullah Muhammad, lalu akhirnya pada di ujung zaman nanti akan Allah tutup nih skenario Allah dengan yang namanya yaumul qiyamah atau hari kiamat. Mungkin itu sedikit apa yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin nanti kalian Bapak kasih soal di akhir. Mungkin ada ditanyakan sebelum Bapak tutup pertemuan pada kesempatan hari ini. Ya. Oh, bagus sekali. Penyebab runtuhnya Bani Umayyah. Cakep. Bagus ya. Teman kita ada yang bertanya tentang penyebab runtuhnya dinasti Umayyah. Ini pertanyaan bagus. Kenapa sih Bani Umayyah bisa runtuh? Ya. Sedikit Bapak jelaskan bahwa dalam sebuah pemerintahan Umayyah, ya, Bani Umayyah, yakni telah mencapai dalam sebuah masa tugas yang terakhirnya. Mereka dapat memerintah dalam dunia muslim sejak 661 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan secara resmi telah mengambil alih, yakni sebuah gelar Amiril Mukminin, pemimpin umat yang beriman. Padahal dulu Amirul Mukminin itu dipegang oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Namun setelah sahabat kesayangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, diganti oleh tabi'in. Lalu dimulai dengan sepupu Hisam Al-Walid, ya, yang menyukai puisi. 3 orang yang tidak begitu penting dengan tahap kehidupan yang pendek, bertukar pandangan dari tahun ke tahun. Khalifah Al-Walid dikenal sebagai Al-Naqis, tidak layak, sebelum ia telah naik tahta. Dalam khutbah sebuah masjid yang penuh gairah atau semangat mengenai sebuah tugas khalifah, Yazid telah menyatakan seorang khalifah yang tidak dapat menaati Allah layak dibunuh atau diperangi. Dia menjanjikan adanya sebuah reformasi, tetapi beliau sudah meninggal dalam 4 bulan kemudian. Ya, artinya
setiap daripada kekuasaan itu pasti ada yang namanya ketamakan, keserakahan, ya, kerakusan. Itu tidak jauh dari sifat manusia. Beda dengan sifatnya malaikat yang Allah kasih maksum, Allah jaga. Yang memang yang pertama juga tidak memiliki nafsu mereka. Tapi kalau manusia, Allah sudah ciptakan nafsu, Allah ciptakan akal, Allah juga ciptakan hati dalam diri manusia. Maka jika nafsunya itu lebih besar, semuanya akan kalah. Hatinya kalah, nuraninya kalah, otaknya kalah. Tidak bisa berpikir tentang yang baik dan yang buruk. Yang ada hanya dia bisa menguasai tahta, bisa menguasai peradaban dunia, bisa menguasai kepemimpinan pada saat itu. Itu yang terjadi ketika Bani Umayyah hancur. Ternyata ya bukan karena apapun, namun karena memang di dalamnya terdapat ketamakan-ketamakan, kerakusan-kerakusan pada diri imam-imam besarnya. Lalu akhirnya gampang sekali ketika di dalamnya udah keropos, sudah terdapat kerapuhan, akhirnya pihak-pihak lain yang memanfaatkan keadaan tersebut langsung menyerang dan meruntuhkan, menghancurkan Bani Umayyah. Mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan pada kesempatan hari ini. Nanti kalian isi soal di lembar buku kalian masing-masing, ditulis saja. Oke. Ya, yang pertama, siapa pemimpin Baghdad waktu di masa Abbasiyah, ya, raja siapa yang dapat berhasil membangun peradaban keilmuan di zaman itu yang tadi Bapak ceritakan, ya. Nanti ditulis soalnya dalam buku, lalu kalian isi masing-masing. Besok pertemuan selanjutnya Bapak lihat, lalu Bapak kasih nilai. Begitu ya? Paham? Alhamdulillah. Baik, kesimpulan dari apa yang Bapak tadi panjang lebar sampaikan, bahwa hari ini manusia dibekali dengan seluruh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada otak, ada hati nurani, ada nafsu, ya. Itu semua jangan pernah lepas, ya. Jangan sampai nafsu mengendalikan daripada otakmu, mengendalikan daripada hati nuranimu. Jadi kalau bisa hati nurani, hatimu itu malah mengendalikan nafsumu, akal sehatmu mengendalikan nafsumu, agar tidak terjadi pertempuran, perpecahan, ya, seperti yang dialami oleh masa-masa atau peradaban di zaman dulu, di masa-masa jahiliyah, ketika di zaman itu Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah, ketika ketamakan, keserakusan itu mulai menyelimuti diri, maka percayalah Allah Subhanahu wa taala menutup akal sehatmu, menutup pintu hatimu. Maka ketika nafsu itu sudah menguasai dirimu, kebahayaan akan senantiasa menyelimuti pada diri kalian masing-masing. Tetap berbuat baik, tetap positif, tetap jaga hati, ya. Dari kisah-kisah tersebut jadikan pelajaran bahwa setiap kita pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau hari ini kita masih hidup, pasti besok kita akan meninggal. Hari ini mereka yang di zaman Abbasiyah, Bani Umayyah, mereka dulu pernah hidup, mereka dulu pernah berkuasa. Namun sekuasa apapun, sehebat apapun, secerdas apapun, hari ini mereka tinggal cerita. Mereka hari ini di bangku sekolah tinggal sejarah saja. Tidak ada lagi mereka di muka bumi. Maka kehidupan yang kekal abadi hanya ada di dunia, hanya ada di akhirat. Oleh karena itu, tetaplah berbuat baik, tetaplah jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh, terus belajar, jangan pernah menyerah,
dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.